Halo semuanya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, Sirait Media Opini Bang Leo. Hari ini kita akan membahas hubungan erat antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto, ya, yang mantan juga beberapa presiden, ya. Hubungan ini tidak hanya menarik, tetapi juga membawa banyak pelajaran politik dan kepemimpinan untuk kita semua, teman-teman, ya. Mari kita simak video ini. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia. Jokowi itu bangun sekarang Di di perbatasan perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Warga sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik, dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Loyalitas Prabowo kepada Jokowi. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang saat ini menjadi salah satu kandidat kuat sebagai presiden ke-8 Indonesia yang sudah memimpin beberapa bulan ini, ya. Tapi apa yang menarik, teman-teman, ya, loyalitas beliau kepada Jokowi, presiden ke-7 kita, tetap tidak tergoyahkan meskipun banyak isu miring dan tuduhan nyinyir, ya, yang beredar gitu, ya, teman-teman. Prabowo tidak hanya beberapa kali terlihat mendatangi Solo untuk menemui Jokowi, tetapi juga dengan tegas menolak permintaan untuk menjauhkan diri dari Jokowi. Ini menunjukkan betapa solidnya hubungan mereka. 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama selama era pemerintahan Jokowi. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menegaskan, dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sangat masif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bertujuan untuk mendukung konektivitas di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan, mendukung destinasi pariwisata super prioritas, serta kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Atas pencapaiannya, Presiden Jokowi menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Lalu, apa sajakah infrastruktur yang berhasil dibangun dan masih berjalan selama pemerintahan Jokowi?
Di antaranya, pembangunan 61 bendungan, perencanaan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 km, 1.228.440 hektar jaringan irigasi, pembangunan 6.000 km jalan nasional, 7 pos lintas batas negara, pembangunan hunian, 27 bandara baru di berbagai daerah, 28 pelabuhan baru, pembangunan kereta api cepat bus Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek dan Sumatera Selatan, serta MRT. Terakhir, proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur sejak 2022. Dan ini pujian Prabowo untuk Jokowi. Menariknya teman-teman, meskipun Jokowi nantinya akan menjadi rakyat biasa setelah masa jabatannya, kita lihat kan, Prabowo tetap memuji hasil kerja keras beliau. Salah satunya yang disorot adalah kontribusi besar Jokowi dalam membangun infrastruktur yang kini menjadi fondasi untuk pembangunan lebih lanjut. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia. Sejak awal pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur untuk layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Dan menurut saya ini prestasi infrastruktur Jokowi. Ya. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah mencatat banyak prestasi di bidang infrastruktur ya. Mulai dari pembangunan jalan tol sepanjang ribuan kilometer, bandara baru, pelabuhan, hingga MRT dan juga kereta cepat. Bahkan pembangunan di perbatasan menjadi bukti komitmen beliau untuk menjaga kedaulatan negara. Tidak heran, Jokowi memang mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas visi besar beliau dalam membangun negeri. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Ya, terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari ya.
kerja sama politik yang harmonis. Hubungan Jokowi dan Pak Prabowo juga menjadi contoh bagaimana rivalitas politik dapat berubah menjadi kerjasama yang harmonis. Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahannya, dan Prabowo menerima dengan sangat-sangat terbuka, dengan tangan terbuka. Inilah yang kita sebut politik dewasa, teman-teman. Ketika para pemimpin bersatu, masyarakat di level akar rumput itu pun ikut terinspirasi untuk ikut bersatu. Kita ingat kasus Sigitan atau Ligitan apa? Sipadan. Ambalat, beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu, karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya. Sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang. Di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Coba kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah. Itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan? Gitu loh. Ya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Nggak tahu datang aja ke sana. Pelajaran dari strategi Jokowi. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sangat detail, ya, dan fokus pada solusi lapangan. Hal ini terlihat dari bagaimana beliau menangani inflasi dan memperkuat ekonomi melalui industrialisasi, ya teman-teman ya. Bahkan ya teman-teman, strategi pembangunan di perbatasan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kedaulatan misalnya wilayah kita gitu ya. Seperti yang terlihat di NTT dan perbatasan dengan Malaysia ya. Alasan Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Kalau menurut Pak Dasko, kenapa Pak Jokowi milih Prabowo bukan Ganjar? Enggak, kalau saya tuh gampang-gampangannya kan begini. Untuk kemudian intensitas ketemu, ya itu kan lebih banyak di Pak Prabowo. Ya. Nah disitulah kemudian mungkin Pak Jokowi ini ngelihat bahwa Pak Prabowo ini bisa diajak bicara, kan waktu itu banyak juga yang agak nyinyir. Iya, kok ini Menteri Pertahanan diajak kemana-mana. Nah, seiring berjalannya waktu saya sering dapat cerita bahwa kemudian Pak Jokowi itu kerap kali mengajak Pak Prabowo diskusi soal berbagai hal. Bukan hanya tentang pertahanan. Nah, lalu kemudian dari berbagai diskusi itu, kadang-kadang Pak Prabowo kemudian diajak untuk melihat implementasinya diskusi itu dan evaluasinya bagaimana gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu sering begitu. Nah, intensitas itu kemudian yang membuat saya pikir ya, kemudian berapa kali juga saya pernah tanya itu, ya itu yang membuat kemudian melihat bahwa ini alternatif yang bisa untuk melanjutkan keberlanjutan kepemimpinan. Ya teman-teman, itu teman-teman ya. Pak Jokowi telah meletakkan fondasi yang sangat kuat bagi Indonesia.
terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi. Kini tugas ini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto yang menunjukkan loyalitas dan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Ya. Hubungan harmonis antara Jokowi dan Prabowo adalah contoh nyata bagi kepemimpinan yang seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Nah, itu tadi mungkin pembahasan kita teman-teman. Nanti saya panjang lagi, kalian tidak nonton ya di pembahasan ini ya. Ini pembahasan dalam sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah langkah-langkah Jokowi dan Prabowo ini sudah sesuai dengan harapan kalian? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan menarik lainnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.